Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Brigata Kurvasud, tuntutan tinggi, proses juga panjang. Nah, seperti apa kok tuntutan tinggi, proses juga panjang? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, target dari Brigata Kurvasud sangatlah tinggi. Nah, perlu proses juga sangat panjang. Nggak perlu proses instan. Proses instan nggak bisa kalau di target tinggi ini. Karena target Brigata Kurvasud sendiri agar PSS itu berkompetisi di kancah Asia. Mereka sangat rindu away di luar negeri, bukan rindu ding, mereka sangat menginginkan away di luar negeri. Mungkin baru pertama ya mereka itu merasakan nanti ketika PSS itu di kancah Asia itu baru pertama. Soalnya Brigata Kurvasud lahir juga PSS dengan keadaan terpuruk sekali, bahkan di Liga 2 ya. Menurut pendapatmu Cuk, target Brigata Kurvasud ini muluk-muluk atau ketinggian atau gimana ini? Menurut saya realistis ya, karena targetnya itu bukan juara Asia, mong pengen tembus Asia. Berarti kan harus mereka menginginkan PSS juara Liga 1 dulu, karena memang untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Asia ya harus juara 1 atau minimal peringkat 2. Tapi nanti kalau ada Piala Indonesia ya minimal juara Piala Indonesia, itu mau target ke kompetisi Asia. Ya betul sekali. BCS dengan target tingginya, dengan ibaratnya kan Brigata Kurvasud ini bocah wingi sore targetnya dua-dua. Nggak banyak supporter Indonesia itu yang mentargetkan klubnya sampai setinggi ini. Bahkan bisa dibilang ngimpi target dua-dua. Tapi Brigata Kurvasud berusaha untuk menepis semua itu semua dengan mengandalkan pondasi 8 tuntutan yang pernah kita bahas. Karena isi 8 tuntutan tersebut itu sangat profesionalitas sekali. Apakah PSS Sleman itu akan bisa dengan menuruti 8 tuntutan itu untuk menjuarai Liga 1 ataupun tembus di kompetisi Asia nanti? Menurut pendapatmu bagaimana nanti PSS itu? Ya, kita lihat isi 8 tuntutan BCS. Dalam isi tuntutan itu kan terdapat berbagai macam ya, ada pembinaan usia muda, ada manajerial, ada finansial dan lain-lainnya. Sebenarnya itu prediksi saya itu 8 tuntutan itu mengadopsi lisensi AFC ya. Kita lihat bagaimana sebuah klub itu bisa masuk ke kompetisi Asia harus punya syarat, yaitu lolos lisensi AFC, verifikasi. Di verifikasi AFC itu kan terdapat berbagai macam ya, ada masalah finansial, ada sporting, legal, dan lain-lain lah, atau infrastruktur. Nah, di dalam 8 tuntutan itu kan kemungkinan mereka itu merumuskan 8 tuntutan itu diambil dari referensi lisensi AFC. Itu kan penting bagi klub profesional di seluruh Asia. Ya, saya juga berpikir seperti itu ya. Mungkin mereka itu merumuskan itu sejak dari klubnya itu Liga 2. Mungkin dari Liga 2 8 tuntutan tersebut masih bisa kompensasi ataupun enggak sekejam saat inilah BCS menuntutnya itu. Mungkin ya bisa diperlakukan secara perlahan. Tapi ketika mereka itu sudah mulai masuk Liga 1, mereka langsung memboikot laga tersebut, memboikot laga Liga 1 tersebut gitu. Itu kan berarti tandanya mereka itu sudah benar-benar serius. Berarti memang saatnya PSS itu menuntut 8 tuntutan tersebut. Dengan target seperti ini, supporter Indonesia itu pasti juga bakal maju, berpikirnya itu bakal panjang lah untuk kedepannya klub itu seperti apa gitu. Nah, apa saja tuh yang sudah direalisasikan PSS Sleman untuk target ke depan Brigata Kurvasud yang sangat tinggi ini? Yang pertama, mereka itu membenahi kantor atau membangun kantor PSS. Terus ada mereka itu membuat Youth Development Academy. Nah, terus yang baru-baru saja ini kan mereka akan membangun training ground, daerah Prambanan katanya. Nah, ini kan penting karena memang nanti saat ke kompetisi Asia mereka juga butuh pemain berkualitas loh John. Dan menurut saya pemain-pemain yang beredar di Liga Indonesia sekarang ini menurut saya kualitasnya ya di bawah standar kalau untuk
berkompetisi di Asia loh ya, tanda kutip kalau untuk berkompetisi di Liga Indonesia saja mungkin bisa merekrut banyak pemain. Nah, tapi kalau berkompetisi di Asia, karena yang dihadapi bukan orang Indonesia yang dihadapi nanti ya kemungkinan orang-orang Arab, nanti bisa Asia Timur, Asia Tengah, dan itu kan membutuhkan pemain yang berkualitas dari segi teknik, dari segi pemahaman taktik, dari segi mental, dan macam-macam lah ya. Oh benar, mungkin karena itu ya Brigada Kurvasut itu menuntut manajemen PSS Sleman ini agar lebih profesional. Mungkin ya karena ingin membangun development akademi sendiri, jangan membeli pemain-pemain di Indonesia yang katanya itu berlabel bintang. Nah, kalau menurut pendapat saya sendiri sih, bintang di Indonesia ataupun pemain yang centang biru di Indonesia itu ya kalau suruh berkompetisi di Indonesia sendiri mungkin mereka itu terlihat bagus ya. Nah, tetapi ketika mereka itu disuruh keluar ataupun disuruh ke lautan, mereka hanya berkompetisi di kolam saja. Ketika mereka itu berkompetisi di lautan, ya mereka itu bukan siapa-siapa gitu loh. Maksudnya mereka itu nggak ada apa-apanya dibanding ikan-ikan di lautan, mereka nggak ada apa-apanya. Nah, mungkin Brigada Kurvasut sendiri itu ingin mencetak akademi yang profesional, mungkin dari segi bocah wis diajar ke teknik yang benar, teknik mengoper yang benar, taktikal yang benar. Mungkin Brigada Kurvasut menginginkan tersebut sih. Kenapa PSS Sleman sendiri ketika merekrut pemain-pemain bintang itu supporternya Brigada Kurvasut bahkan terlihat biasa aja, bahkan terlihat ya malah gimana ya, apalagi yang kemarin itu malah terkesannya itu menghujat para pemain tersebut, malah kesannya itu nek ra juara yo ini malah memberi target tinggi. Padahal mereka juga udah mengkode ketika PSS Sleman itu menggunakan akademi wae rapopo, ora bakal dihujat gitu. Ya betul sekali, kalau memang akademi itu untuk jangka panjangnya sangat bagus sekali ya untuk tim itu. Kita lihat John, klub-klub Indonesia kalau bermain di kompetisi Asia sering jadi lumbung gol. Ya terutama menghadapi tim-tim Arab ya. Itu pasti sering jadi lumbung gol. Nggak usah jauh-jauh John, lihat timnas saja kemarin lawan UEA itu gimana. Tadi mainnya kaya ngono ya, angel lah. Itu sekelas timnas loh ya, sampai segitunya kan. Timnas itu kan diambil dari banyak pemain dari klub-klub Indonesia, hasilnya ya kayak gitu. Nah, mungkin BCS ini prediksi saya, dia ya juga tidak ingin malu nanti kalau di kompetisi Asia. Dia membutuhkan materi pemain yang sangat berkualitas, siap untuk tampil di kompetisi Asia. Jangan ya, mereka nggak mau malu, atau dari klub sendiri, dari Sleman sendiri dan Indonesia, mereka nggak mau bikin malu Indonesia. Mereka ketika nanti juara Liga 1, pemain nggak bubar, juara Liga 1 langsung kompetisi Asia dan sudah siap materinya. Ya, kita bisa ambil pelajaran dari timnas Indonesia sendiri ya. Timnas Indonesia sendiri itu putra-putra terbaik daerah di Indonesia yang diambil oleh para pelatih dan ya staff-staffnya lah. Nah, itu putra terbaik itu seperti itu permainannya. Mungkin kita lihat itu masih ya agak gimana ya, agak miris lah kita melihatnya, walaupun kita juga tahu ya itu pemain-pemain muda untuk jangka panjangnya juga bagus sebenarnya, tetapi ada juga pemain senior. Nah, tapi ketika tidak ada regenerasi seperti yang dilakukan saat ini sekarang, ketika ini seandainya memainkan senior-senior itu, pemain-pemain senior masih dimainkan pada saat ini, bisa-bisa kita juga jadi lumbung gol, bisa-bisa kita dibabati habis itu loh. Nah, mungkin ya masih muda wajar, maksudnya mentalnya belum terlalu terbentuk sih. Nah, ya saya harapkan sih supporter Indonesia itu bisa menuntut ke manajemen itu yang bagus seperti ini itu, maunya tuntutannya tuh yang apa ya, yang bagus, yang realistis itu. Kalau untuk kompetisi Asia mungkin masih bisa sih, contohnya itu Persipura bisa sampai masuk tembus seperti itu dengan apa ya, dengan pembinaan yang kurang bagus bahkan, tapi kan mereka itu dianugerahi bakat yang cukup bagus. Apalagi nanti tim Indonesia itu mau pembinaan yang baik, pembinaan yang benar, dengan dilatih dengan pelatih-pelatih yang profesional, mungkin bisa sih nanti sampai menjuara itu mungkin bisa. Nah, saya harapkan di supporter Indonesia seperti itu ya, jangan hanya puas dengan
juara Liga 1 terus puas, melupakan kompetisi Asia terus kalah ya wis ngono lho. Padahal mosok karo klub Kamboja karo klub Bumbu Pawon kalah. Ini sini to sebenarnya level mereka itu di bawah kita loh. Masa iya kita kalah gitu kan, malu-maluin gitu. Nah, yang saya nggak mau itu ya seperti itu. Ya bener John, jangan sampai kompetisi Asia itu cuma formalitas, karena kebanyakan klub Indonesia itu targetnya cuma juara Liga 1 sudah selesai. Kompetisi Asia nggak niat. Nah, yang saya salut dengan Brigata Kopassus ini, dia lebih niat ke kompetisi Asia. Lah, kalau dia niatkan kompetisi Asia otomatis juara dulu. Lah, tapi mereka sudah siap ketika kompetisi Asia dari segi materi pemain, dari segi infrastruktur, finansial dan lain-lain. Dan tentunya nanti saya berharap PSS ini akan banyak mencetak pemain berkualitas tinggi. Jangan sampai PSS ini cuma membeli pemain-pemain yang ya di bawah standar lah. Untuk level Asia di bawah standar, tapi untuk level Asia loh ya, bukan kalau mungkin kalau materi pemain sekarang PSS untuk kompetisi Indonesia lawannya sesama Indonesia ya mungkin bisa, tapi kalau ke kompetisi Asia saya pesimis. Ya memang betul, kalau untuk kompetisi Asia masih belum cukup ya dengan materi pemain tersebut. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang tuntutan tinggi dengan proses yang panjang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.